Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menerangkan tentang sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, langsung saja saya akan men-share PowerPoint-nya. Nah, di sini sistem ekskresi pada manusia melibatkan apa aja. Nah, di sini ada peta konsepnya ya, bisa dilihat. Organ-organ yang terlibat pada sistem ekskresi pada manusia itu diantaranya yang pertama ada paru-paru. Dia akan mengeluarkan CO2 dan H2O, air, ya. Tapi ini dalam bentuk uap, ya, H2O-nya. Yang mana melalui alveolus. Terus ada hati. Hati dia atau liver nih. Liver, ya hepar ya. Kalau nama lain hati itu ada liver, ada hepar. Yang mana dia mengeluarkan zat racun. Kenapa? Karena fungsi hati sendiri dia menetralkan racun. Dan juga ini bilirubin itu sebenarnya dari kantong empedu ya. Nanti penjelasannya lebih jelas nanti di slide selanjutnya. Di sini juga ada ginjal. Ginjal di sini dia akan mengeluarkan hasil akhir itu berupa urin ya. Sementara fungsi ginjal itu menyaring darah yang akhirnya darah tersebut setelah disaring melalui beberapa tahapan ini akan menjadi urin begitu ya. Dan terakhir ada kulit. Di sini dia akan mengeluarkan keringat. Nah, sebelum itu, sebelum ke masing-masing organ yang berperan pada sistem ekskresi ini, jadi kalian harus bisa membedakan ya, sering ketukar antara ekskresi dengan sekresi. Jelas berbeda ya dari kata aja ya. Ekskresi, sekresi. Memiliki arti sama-sama artinya mengeluarkan ya. Bedanya apa? Kalau ekskresi mengeluarkan zat yang sudah tidak digunakan lagi. Jika disimpan di dalam tubuh kita, ini akan menimbulkan penyakit, racun, bisa menyebabkan juga kematian. Makanya harus dibuang. Ya, intinya sisa-sisa sampah pada metabolisme tubuh kita. Beda dengan sekresi. Kalau sekresi sama-sama memiliki arti pengeluaran, ya, tapi itu masih bisa digunakan zatnya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, kelenjar pankreas mengeluarkan hormon insulin, terus kelenjar ludah mengeluarkan enzim petialin, amilase ya. Jadi, kalau ekskresi tadi sifatnya sampah, kalau disimpan di dalam tubuh kita, makanya harus dibuang. Analogikan aja deh, misalkan di kamar kalian ada tong sampahnya ada penuh, otomatis harus dibuang dong. Kalau nggak dibuang nanti akan mengundang penyakit, banyak kecoa, banyak tikus, dan lain-lain ya, jadi harus dibuang. Begitupun sama pada tubuh kita, tadi yang sifatnya racun seperti pipis, keringat, terus CO2, zat racun, kalau disimpan di dalam tubuh kita nanti bisa menyebabkan penyakit, makanya harus dibuang. Beda dengan sekresi. Kalau sekresi masih diperlukan di dalam tubuh kita, sebagai contoh ada hormon, tadi hormonnya contohnya ada hormon insulin, hormon pada wanita ada progesteron, estrogen, dan lain-lain. Dan juga enzim. Enzim kan sebenarnya sudah saya jelaskan ya di bab pencernaan. Ada amilase, ada maltase, ada pepsin, renin, itu semuanya masih diperlukan. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Penjelasan yang pertama ialah kulit atau nama lainnya integumen. Fungsinya dia sebagai alat ekskresi mengeluarkan keringat. Keringat yang sehat itu hanya kandungannya air tentu aja, NaCl, garam. Ya, makanya heran nih kalau semua jilat keringat asin. Nah, ini karena memang kandungannya garam, NaCl ya. Sisa metabolisme sel plus urea dan asam ya. Sebagai alat pengatur suhu tubuh, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai indera peraba, nanti ada di sistem indera ya, di sistem saraf, dia lebih tepatnya di indera peraba, sebagai pelindung akan hilangnya air dari dalam tubuh, sebagai pelindung tubuh dari gesekan ya kulit. Oke, selanjutnya strukturnya. Nah, ini kurang lebih ada penampakan gambar kulit ya. Jadi di sini ada bagian-bagiannya. Terdiri atas dua lapis. Lapisan pertama ada epidermis, kulit ari paling luar ya. Dan lapisan dermis, kulit jangat. Nah, di sini adapun di kulit ari atau epidermis ada lapisan yang lain, stratum.
stratum, lapisan. Ada lapisan tanduk atau corneum, Startolucidium, lapisan berwarna bening. Ada granulosum, mengandung pigmen melanin. Stratum spinosin, sel-selnya dapat memperbanyakkan diri. Stratum germinivatum, selalu tumbuh membentuk sel baru keluar. Adapun dermis, ini ada kulit jangatnya, terdapat pembuluh darah, akar rambut, ujung-ujung saraf, kelenjar keringat atau glandula sodorofilhera, kelenjar minyak, glandula sebacea, dan lapisan lemak. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Ada yang tadi paling luar, di sini ada yang namanya epidermis. Nah, di sini kurang lebih. Tapi kalau lebih ke menjuru fungsinya sebagai indera peraba, ada sel-sel saraf, contohnya peka terhadap panas, tekanan, dingin, masing-masing memiliki sarafnya berbeda-beda namanya ya, begitu. Tapi kan kita bahasnya sistem ekskresi, jadi ini lebih ke spesifik yang menyangkut ekskresinya ya, yang mana tadi dia fungsinya mengeluarkan keringat. Oke, slide selanjutnya. Adapun mekanismenya bisa dilihat ya. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus itu merupakan kelenjar yang banyak menghasilkan hormon-hormon ya, dan juga enzim. Ini juga dikenal dengan pituitari ya, atau kelenjar pituitari. Dia yang mampu mengatur segala kelenjar yang lain ya, makanya disebut dengan intinya yang mampu mengatur pengaruh kerja hormon-hormon yang lain ya, yang mana dia kaitannya dengan pengeluaran keringat ini ada kaitannya dengan enzim bradikinin ya. Nah, di sini bisa dilihat suhu meningkat. Maksudnya ini pada saat keadaan panas gerah ya, suhu darah juga akan meningkat. Nanti merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon. Hormonnya nanti masuk ke dalam darah. Terus menyebabkan pembuluh darahnya melebar atau pori-porinya itu akan lebar sehingga keringat akan keluar ya. Beda pada saat kalau suhunya rendah. Kalau suhunya rendah, berarti suhu darah juga akan rendah. Nanti otomatis ada yang menyebabkan pembuluh darahnya akan tertutup rapat. Nggak heran kalau semua dingin, kita pengennya pipis ya. Karena kalau kelebihan air itu juga tidak baik, atau kekurangan air juga tidak baik. Karena kita harus bersifatnya isoton, bukan hipertonik ataupun hipotonik. Tapi kita sifatnya isotonik. Cairan di dalam tubuh kita itu harus seimbang. Makanya nggak heran ya banyak produk minuman biasanya minuman isoton begitu ya. Nah, di sini karena tadi kalau udah mengeluarkan keringatnya banyak melalui pori-pori, terus pipis juga banyak, nanti yang ada kita sifatnya hipotonik ya, kekurangan cairan sehingga dihandle juga pipisnya jadi stop. Kalau lagi panas justru banyak mengeluarkan keringat melalui kulit. Sementara kalau suhunya dingin atau suhunya rendah, itu justru akan mengeluarkan cairan tubuh itu berupa urin, begitu ya. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat ya. Jadi di sini tentu ada aktivitas tubuh. Biasanya ya yang jelas sekali kalau orang habis olahraga itu keringat sampai bercucuran ya. Suhu lingkungan juga mempengaruhi. Contohnya tadi dengan keadaan suhunya rendah dengan suhunya tinggi otomatis mempengaruhi ya. Guncangan emosi ya, mungkin kalau lagi emosi ataupun lagi marah biasanya itu berkeringat ya ataupun bagaimana. Terus rangsangan saraf simpatetik akibat emosi ya, masih kaitannya dengan yang guncangan emosi begitu ya. Keadaan kulit pada saat cuaca panas bisa dilihat di sini pori-porinya akan melebar ya, pembuluh darahnya otomatis juga akan terbuka lebar begitu. Nah, selanjutnya slide selanjutnya itu organ hati. Hati itu nama latinnya hepar ya, liver sama aja. Jadi kalau kalian gambarkan hati itu bentuknya kayak love, cinta, salah besar ya. Nih, hati itu bentuknya seperti ini. Merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia, di tubuh kita ya. Ini letaknya di sebelah kanan. Makanya ini mempengaruhi ginjal kita itu kan ada dua, kanan dan kiri. Letak ginjal kita itu tidak sejajar, tapi yang kanan agak rendah. Alasannya kenapa? Alasannya karena ini tertekan oleh organ hati tadi. Hati kan merupakan kelenjar terbesar.
di sebelah kanan, sehingga tadi menekan ginjal, makanya nggak sejajar antara ginjal kiri dan kanan. Lebih turun yang kanan. Nah, di sini kurang lebih bentuk gambar hati itu seperti ini. Jadi salah kaprah ya kalau kalian membentuk hati itu bentuknya love, cinta, salah. Dan di sini ada kantong empedu. Empedu ini yang akan menghasilkan garam-garam empedu untuk apa namanya? Untuk pencernaan lemak, ya. Nah, di sini ada fungsinya. Tapi kalau fungsi umum kan dia menetralkan racun. Nah, di sini dalam ekskresi apa fungsinya? Menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam vesika velea atau kantong empedu ini, kantong empedunya ya. Mungkin sebagian orang yang tidak suka makan hati ya, hati ayam, hati sapi, hati kambing, bukan makan hati ya. Jadi di sini memang kalau yang nggak suka itu alasannya pahit, terus rasanya aneh ini tuh. Tapi kalau yang suka ya enak-enak aja begitu ya. Mungkin karena itu ada faktor pahitnya itu karena di sini empedu ya yang menyebabkan pahit tersebut. Nah, di sini empedu berasal dari penghancuran hemoglobin. Hemoglobin itu yang mampu membuat warna merah ya, eritrosit, yang mana hemoglobin itu fungsinya mengikat oksigen ya. Sebenarnya dia lebih senang ngikatnya CO2 karena CO2 itu sifatnya lebih ringan dibandingkan oksigen begitu ya. Nah, di sini eritrosit yang telah tua dirombak di dalam hati, dilepaskan dari sela darah, Hb dipecah menjadi hemin, zat besi dan globulin. Ini nanti ya lebih penjelasannya di sini. Enzim L-grinase berperan dalam proses penguraian asam amino. Deaminasi asam amino itu merupakan bentuk terkecil dari protein ya. Asam amino arginin terdiri dari ornitin dan urea. Nanti ini akan diserap di ginjal ya, maksudnya dikeluarkan melalui pipis ya bareng-bareng. Nah, ini racun amonia yang bersifat racun dengan CO2 akan dinetralkan di dalam hati. Adapun ini pemecahan eritrosit yang sudah tua ya. Umur sel darah merah itu kurang lebih 120 hari. Makanya nggak heran kalau donor darah itu bisa 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali. Ya, sebenarnya kita itu mendonorkan sel darah yang sudah tua ya. Tenang, nggak usah takut kalau semua donor ntar habis bu ya. Tapi tentu kalau untuk donor pun biasanya ada prosedurnya ya. Salah satunya tekanannya juga harus minimal 110 ya. Kalau di bawah 110 langsung ditolak ya. Terusan juga dicek dulu hemoglobinnya. Hb orang normal dewasa itu berkisar 12 sampai 17 ya. Kalau semua kurang dari 12 otomatis langsung ditolak begitu ya. Nah, di sini pemecahannya bagaimana? Nah, bisa dilihat eritrosit ada hemoglobin. Maksudnya kandungannya hemoglobin yang mana tadi fungsinya mengikat oksigen. Hb nanti dipecah, di sini ada hem, Fe dan globin. Yang mana hem itu akan diubah menjadi bilirubin, sementara Fe disimpan di hati, dia akan menjadi biliverdin. Bilirubin nanti dioksidasi menjadi urobilin. Nah, ini yang mampu mewarnai feses dan urin. Mungkin kalau kalian iseng ya, kalau contohnya habis makan buah naga, terus lihat fesesnya, mungkin bisa akan warna ungu ya, ngikut warna ungu ataupun warna merah ya. Ini pengaruh dari yang namanya urobilin. Ini sering sekali keluar di soal ya. Nah, biasanya ada pilihan bilirubin, biliverdin, ada urobilin. Nah, kalian paling tepat yang mewarnai feses itu urobilin ya, walaupun bilirubin juga benar, tapi yang paling tepat urobilin. Kecuali kalau nggak ada pilihan urobilin, kita pilihnya bilirubin, begitu ya. Nah, kalau globin ini dimanfaatkan untuk pembentukan Hb baru. Jadi punya fungsinya masing-masing begitu. Ini kurang lebih pemecahan Hb di dalam hati ini ya. Oke. Selanjutnya paru-paru ya. Paru-paru itu fungsinya sebagai alat ekskresi. Ini kalau nama latin paru-paru itu nama latinnya pulmo ya, pulmo. Jadi tadi kalau hati hepar atau liver sama aja. Tapi kalau paru-paru tadi nama lainnya pulmo ya, ada penyakit pulmonitis, berarti peradangan pada paru-paru ya. Ini lebih spesifik sebenarnya di sistem pernapasan pada manusia ya. Fungsinya alat ekskresi mengeluarkan CO2 dan H2O. Ingat,
ini H2O-nya itu hidrogen ya, dalam bentuk uap ya. Kalau kalian nggak percaya kalian napas mengeluarkan hidrogen, kalian di kaca aja, gitu ya, istilahnya menghembuskan napas. Nanti kan itu akan burem ya. Nah, itu karena ada kandungan hidrogen begitu ya. Dan kita dianjurkan kalau makan panas ataupun apa jangan ditiup. Kenapa? Karena kita napas tadi mengeluarkan atau kita sedang menghembuskan napas itu mengeluarkan karbon dioksida. Ini sifatnya racun. Jadi dianjurkan nunggu aja biar dingin ya, nggak usah ditiup-tiup gitu. Yang diangkut oleh darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru. CO2 dan H2O diekskresikan melalui proses ekspirasi. Ekspirasi itu maksudnya menghembuskan napas ya atau mengeluarkan napas ya. Lawannya ada inspirasi ya. Ini kurang lebih paru-paru pada manusia ya. Bagian-bagiannya tentu waktu di sistem pernapasan kan udah pernah jelaskan ya. Ini trakea atau tenggorokan. Ingat bukan kerongkongan ya. Kalau kerongkongan itu untuk saluran pencernaan. Kalau untuk penapasan tenggorokan ya. Terus ini ada pangkalnya namanya bronkus, pangkal tenggorok. Cabangnya ini ada bronkeolus. Nah, ini yang bulat-bulat itu ini alveolusnya sebagai tempat pertukaran oksigen dengan CO2 melalui difusi. Ya, difusi itu perpindahan zat konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tentunya nggak usah saya jelaskan lagi ya, sudah pernah saya jelaskan di bab sistem pernapasan pada manusia. Mekanisme expirasi maupun inspirasi begitu ya. Oke, selanjutnya ginjal atau nama biologinya itu ren ya. Keren ya namanya ren. Itu artinya ginjal. Nah, di sini salah satu sistem ekskresi pada manusia ialah sistem urin ya. Sebenarnya urin kita itu ya darah ya, karena fungsi ginjal itu menyaring darah nyampe airnya menjadi urin ya. Adapun nanti tahap-tahapannya saya akan menjelaskan ya. Nah, di sini organ penyusun sistem urin antara lain ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Ini sering ketukar antara letak ureter sama uretra. Nah, ini nanti saya jelaskan di gambarnya ya. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem urin. Ginjal sering disebut dengan buah pinggang karena letaknya berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang ya. Nah, ginjal kita memang ada dua. Kita juga bisa hidup dengan satu ginjal, tapi tetap kalau kita hanya fungsi ginjalnya cuma satu, otomatis nggak maksimal. Kita nggak akan hidup normal lagi, nggak bisa lari-lari capean, karena tertumpuk satu doang yang bekerja. Kayak misalkan aja kalian ada gotong royong, kalian kerjakan sendiri, capek tidak ya? Jadi sama, walaupun kita bisa hidup dengan satu ginjal, ya, tapi resikonya tentu beda dengan yang sehat, yang memiliki dua ginjal. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Tadi kan terdiri dari kantong kemih, ureter, ada uretra. Yang sering ketuker itu antara letak ureter sama uretra. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ginjalnya tadi ada kanan dan kiri. Letak ginjal kanan agak turun. Ini kanannya ya. Agak turun. Alasannya tadi tertekan oleh organ hati, yang mana hati itu tadi terbesar, kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Letaknya di sebelah kanan ya. Nah, di sini saluran yang menghubungkan dari ginjal ke kantong kemih namanya ureter. Sementara kalau uretra itu dari kantong kemih keluar. Nah, ini yang membedakan antara pria dan wanita. Jika pada pria uretranya terlihat dengan jelas lebih panjang dibandingkan dengan pada wanita lebih pendek begitu ya. Jadi jangan sampai ketukar antara ureter dengan uretra ya. Ureter itu dari ginjal ke kantong kemih, kalau uretra itu keluar dari kantong kemih keluar. Nah, di sini ginjal ya, ada dua ini, bagian-bagian ginjalnya ini ada korteks, ada medula, ada pelvis renalis ya. Nah, ini ada pembuluh darahnya juga ya, ada vena, ada arteri juga ya. Ginjal kanan dan ginjal kiri. Ini penampakannya ya. Nah, adapun fungsi ginjal, fungsinya dia tentu mengeluarkan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, urea atau asam urat dari tubuh, mengeluarkan bakteri, obat-obatan dan zat warna, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam basa serta membuang kelebihan makanan seperti gula dan vitamin ya. Oke.
Adapun struktur ginjalnya nih bisa dilihat ya, tadi kan terdiri dari korteks, medula, ada pelvis renalis. Nah, yang tadi bentuk ginjal yang seperti ini nih, ya, seperti ini nih, diperbesar gambarnya itu jadi ini, ya. Jadi bisa dilihat ada bagian-bagiannya ya. Nah, ini sering ketukar nih antara pengertian nefron sama neuron ya, cuma beda huruf F sama U, jelas berbeda arti. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal atau saluran-saluran ginjal, itu namanya nefron. Kalau neuron itu merupakan sel-sel pada sistem saraf ya, jangan sampai ketukar. Nefron itu saluran ginjal, neuron itu sel-sel saraf. Nah, di sini bisa dilihat bagian ginjal yang tadi bentuknya seperti ini diperjelas jadi seperti ini. Dan ini banyak sekali di masing-masing medula. Tadi kan ini medulanya ini nih, mewakili nih yang sepotong ini medula ya, diperjelas jadi seperti ini. Nah, bagian-bagian medula ini ada yang namanya kapsula Bowman, ada glomerulus, adalah proximal atau tubulus contractile proximal, ada lengkung Henle, nih sesuai namanya lengkung ya. Terus ada tubulus distal. Ada duktus pengumpul yang akhirnya akan dikumpulkan di kantong kemih. Nah, di sini bisa dilihat ya bagian-bagian pada medula ginjal begitu ya. Nah, lebih perjelas ini gambarnya. Jadi, untuk menjadi urin ada beberapa tahapan penyaringan darah ya. Nah, di sini sebelum ke tahap-tahap mekanismenya terbentuknya urin, bisa dilihat dulu bagian-bagiannya ya. Ini tadi perjelasnya ada kapsula Bowman itu yang menyeliputi atau kayak sebagai helm untuk glomerulusnya ya. Terus tadi ada yang bentuknya lengkung namanya lengkung Henle, terus ada proksimal, ada distal, ada collectivus ya. Nah, di sini kapsula Bowman membentuk pangkuk atau piala ya, bentuknya seperti ini. Ini. Sementara glomerulus, untaian pembuluh kapiler yang dindingnya bertautan dengan dinding kapsul Bowman. Ya, ini di dalam glomerusnya. Ada tubulus renalis dibagi menjadi tubulus proksimal, lengkung Henle, distal, dan collectivus. Ya, oke. Selanjutnya, mekanismenya ya, mekanismenya itu ada 3 dalam pembentukan urin. Yang pertama itu ada filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, augmentasi, mengeluarkan. Nah, dari masing-masing tahap ini nanti tempat terjadinya di mana, terus apa yang dihasilkan, terus kalau penyakit yang berhubungan dengan ini berarti ada masalah di tahap filtrasinya, begitu ya. Oke, ini akan lebih perjelasnya. Nah, tadi kan tahap-tahapannya ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi atau augmentasi ya. Ekskresi lebih tepatnya, bukan sekresi ya. Nah, filtrasi terlebih dahulu. Proses ini terjadi ketika darah masih mengandung zat besar dengan zat kecil disaring ya. Sehingga terbentuklah filtrat glomerulus atau di sini urin primer. Contohnya kalau pipis kita masih ada kandungan protein, berarti di sini ada masalah kemungkinan di bagian glomerulusnya ya. Sementara ini kan tadi zat-zatnya masih diperlukan ya, kayak protein, kayak glukosa dan lain-lain, sehingga akan melakukan yang namanya penyerapan kembali atau reabsorpsi. Terjadi di proksimal hingga lengkung Henle. Dia hasilnya urin sekunder. Urin sekunder juga ini kalau semua masih ada kandungan contohnya zat-zat yang masih diperlukan, jadi ini berarti ada masalah di proksimalnya ya, sampai lengkung Henle. Nah, barulah proses augmentasi penambahan zat. Terjadi pada tubulus distal, lalu dihasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya itu mengandung air ya, dan juga urea. Tadi yang sebenarnya zat yang dikeluarkan oleh hati ya, sisa-sisa menetralkan racun. Nah, ini dikeluarkan juga melalui urinnya ya, begitu. Jadi jangan sampai ketukar ya, berurutan. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi nggak boleh kalau semua, saya reabsorpsi dulu, terus filtrasi, baru augmentasi. Salah, harus berurutan. Minimal kalian paham tadi filtrasi itu tadi penyaringan, zat besar dengan zat kecil, terus
Terjadinya di mana? Di glomerulus. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu urin primer yang masih ada kandungannya masih diperlukan sehingga melakukan reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadi di proksimal ya. Hasilnya apa? Urin sekunder dan barulah tahap terakhir sampai menjadi urin sebenarnya atau urin sesungguhnya yang kandungannya air dan juga urea ya. Di sini terjadi di distal begitu ya. Oke, selanjutnya berhubungan dengan kelainan atau penyakit pertama ya dari organ hati ya. Ada penyakit kuning. Ini sesuai namanya ya, orang yang menderita penyakit kuning biasanya dari tubuh mulai warna kuning, dari kuku-kuku terlihat kuning, sampai ke mata juga terlihat kuning ya, disebabkan karena tersumbatnya saluran empedu di hati. Batu empedu disebabkan karena adanya pengendapan kolesterol pada saluran empedu dan dapat mengakibatkan penyumbatan pada saluran empedu. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau jangan banyak-banyak makan lemak-lemak ya, ini takutnya akan menyebabkan batu empedu ya, kolesterol alias ya. Ada juga sirosis hati disebabkan karena banyaknya jaringan ikat pada hati. Dapat juga dikarenakan virus hepatitis ya. Hepatitis ada tipenya ya, hepatitis A, ada hepatitis B yang ada yang nular, ada yang tidak menular ya. Ini kalau sudah parah sekali airnya akan mengalami sirosis hati begitu ya. Kanker hati disebabkan berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Ya, ini kalau sudah parah sekali begitu ya. Adapun kelainan pada ginjal diantaranya batu ginjal. Ini disebabkan terbentuknya kristal pada urin karena pengendapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal dan kandung kemih ya. Sebenarnya ini paling ngaruh itu ya dari faktor eksternal ya. Contohnya ya kita mungkin dari pola makan yang mampu menyebabkan batu ginjal tersebut ya. Terus albuminuria, adanya albumin dan protein lain dalam urin. Kemungkinan ini ada masalah tadi di bagian glomerulusnya ya pada saat penyaringan. Sampai kalau normal kan nggak akan mengandung protein urinnya ya, tapi ini ada kandungan protein, kemungkinan ada masalah di glomerulusnya, albuminuria ya. Nefritis, nefron itu tadi kan saluran pada ginjal. Ingat kalau di biologi ada akhirantis, cis itu artinya peradangan. Kalau peradangan pasti disebabkan oleh kuman. Kumannya itu bisa bakteri, bisa jamur dan lain-lain ya. Jadi di sini nefritis kerusakan pada glomerulus atau saluran pada ginjal akibat infeksi atau peradangan ya. Ada juga poliuria. Urin yang dikeluarkan oleh tubuh amat banyak dan encer ya. Jadi mungkin ini juga ada kaitannya dengan hormon ya. Nah, selanjutnya ada oliguria. Urin yang dihasilkan sangat sedikit karena kerusakan ginjal secara total. Dan terakhir ada hematuria, kondisi di mana urin mengandung sel-sel darah merah. Ini disebabkan karena iritasi atau radang pada sel-sel ginjal ya. Sebenarnya penyakit atau kelainan di hati itu nggak hanya ini aja ya, masih banyak lagi. Ini hanya sebagian contoh. Ataupun yang di ginjal juga sebenarnya bukan hanya ini aja ya. Ini hanya sebagai contoh. Kenapa kok paru-paru tidak dibahas? Karena paru-paru tadi kan lebih mencakup di sistem pernapasan pada manusia ya, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya ya. Sebagai contoh kan yang menyebabkan kelainan ataupun penyakit berhubungan dengan sistem pernapasan kan banyak ya, kayak contohnya dari organnya itu kan ada hidung misalkan pilek, flu itu masuk terusan. Ini corona lah seperti ini juga kan menyerang ke sistem pernapasan. Terus ada faring ya, faring akan ada misalkan kelainan faringitis, berarti peradangan pada organ paring. Laring, peradangan pada laringitis, terusan radang tenggorokan, bronkitis, pneumonitis, paru-paru basah, asma, asifikasi, dan lain-lain. Banyak sekali ya, karena ini nggak saya cantumkan, karena sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di sistem pernapasan pada manusia. Tentu juga kan kalau ada kelainan atau penyakit akan menghambat juga pada sistem pernapasan maupun pada sistem ekskresinya, begitu ya. Terus kulit
Contohnya ya istilahnya banyak ya, kayak penyakit gatel-gatel, terusan panu, terusan koreng, itu juga masih mempengaruhi ataupun penyakit yang berhubungan dengan kulit ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh kelainan yang berhubungan dengan organ-organ apa yang namanya sistem ekskresinya ya. Jadi ini kurang lebih yang tadi saya jelaskan, paru-paru atau nama lainnya pulmo, kulit tadi integumen, terus ginjal, ren, hati, hepar atau liver ya. Jadi masing-masing sudah saya jelaskan secara rinci. Kemungkinan apa namanya? Itu aja yang saya akan jelaskan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.